Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gunawan. Kali ini saya pengen cerita dikit ya tentang pengalaman rekan-rekan saya yang mulai berkecimpung dalam dunia bisnis. Ada salah seorang teman saya, dia punya bisnis jual beli pakaian. Di awal-awal bisnis dia kecil-kecilan lah, dia bikin bisnis jual di emperan toko, lama-lama berkembang, bisa sewa toko dan sebagainya. Kemudian dia tergoda untuk apa? Untuk mengambil pinjaman hutang. Secara kasat mata iya memang, setelah dia mengambil pinjaman hutang yang jumlahnya cukup besar, bisnisnya kelihatannya makin lama makin maju. Langsung ada semacam leverage, daya ungkit. Jadi yang tadinya bisnisnya level 1 tahu-tahu bisa level 5 kelihatannya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, ketika dia menggunakan modal pinjaman untuk bisnis tersebut, yang terjadi adalah bisnis dia semakin lama semakin surut, semakin berkurang omsetnya, akhirnya minus, hutang tidak terbayar, aset pun sudah diminta oleh pihak bank untuk disita, aset yang menjadi jaminan. Adapun aset yang menjadi jaminannya adalah rumah orang tua kawan saya tersebut. Kawan saya bingung, akhirnya dia agak-agak depresi lah, agak-agak. Lalu dia mendapatkan semacam pencerahan dari seorang rekan. Ternyata ya udah, aset yang menjadi jaminan bank itu dia coba untuk jual sendiri dulu untuk menutup pinjaman yang di bank. Setelah dia jual, alhamdulillah berhasil terjual ya. Berhasil terjual, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya yang dia lakukan adalah umroh. Dengan sisa duit hasil penjualan aset tanah rumah tersebut, dia gunakan untuk umroh. Kemudian sisanya lagi dia gunakan untuk memulai bisnis lagi dengan tanpa pinjaman. Seorang teman dari kawan saya tersebut menyarankan bahwa kalau kamu pengen sukses, orientasi bisnisnya adalah jangan orientasi bisnis semata, namun orientasinya adalah ibadah. Sehingga setiap aktivitasnya harus diiringi dengan yang namanya ibadah, niatan untuk ibadah. Yaitu apa? Dengan semakin meruntinkan sedekah, semakin merutinkan infak, kebaikan dan sebagainya, alhamdulillah dalam jangka waktu, kurun waktu 1 tahun lebih dikit lah, kawan saya ternyata bisnisnya semakin nanjak, nggak karuan lagi. Dengan semakin bertambahnya nanjak bisnisnya tersebut, dia semakin luar biasa untuk bersedekah infaknya, sehingga dia jadi semacam melihat ada korelasi positif antara motivasi bisnis dengan motivasi ibadah, infak sedekah itu berbanding lurus. Dia kemudian umroh lagi, mengumrohkan orang tua, mengumrohkan mertua dan sebagainya. Prioritas dia punya satu masjid yang dekat ya dengan rumah dia, itu menjadi tempat fokus dia untuk sebagian besar sumbangan disalurkan ke masjid tersebut untuk biaya pembangunan dan sebagainya. Alhamdulillah semakin hari omset semakin bagus. Terlebih kemarin waktu pandemi Covid, di mana semua bisnis terdampak ya, ternyata punya dia itu, bisnis kawan saya itu sama sekali nggak goyang, nggak terdampak. Alhamdulillah, dengan motivasi bisnis yang selalu diiringi dengan niat ibadah tersebut, bisnis dia semakin bagus. Dan dia mencoba untuk meningkatkan kualitas ibadah, sehingga yang namanya bisnis itu hanyalah sebagai sarana untuk ibadah. Sehingga ketika dia mengejar akhirat, maka dunia pun mengiringinya.
Ini menjadi motivasi bisnis buat kita semua, bahwa apabila kita melakukan bisnis ada tips-tips untuk kita bisa sukses. Yang pertama adalah jadikan bisnis itu sebagai ladang amal, ladang ibadah, sehingga ketika kita berbisnis orientasinya kita adalah untuk memperlancar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tips yang kedua adalah bahwa jangan pernah menggunakan hutang untuk modal bisnis. Karena apa? Terutama hutang riba ya. Jangan pernah menggunakan hutang riba untuk modal bisnis, karena yang namanya riba itu jarang ya bisa membuat bisnis sukses. Akan lebih bagus lagi kalau crowdfunding. Kita bisa mengumpulkan crowdfunding, di situ ada bagi hasil dan sebagainya, sehingga unsur-unsur ribanya bisa tidak ada dalam bisnis kita lakukan. Demikian cerita singkat dari saya tentang motivasi bisnis. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.